Jadi nanti yang ikut Zoom ini, kalian itu akan mendapatkan poin, ya poin tambahan. Entah kalian nanti mau jawab mau enggak. Yang penting kalau udah join aja udah dapat poin. Terus kalau semisal nanti kalian belum paham, nah bisa tanya. Terus kalau ada yang mau menjawab, ya juga dapat poin. Jadi bertanya, menjawab, dan cuma gabung aja sudah bisa dapat poin. Itu ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, ini masih malu-malu nggak ada yang nunjukin wajahnya. Pasti belum mandi ya? Apa dibilang sama Wahyu tuh? Mic-nya sih buka dulu ya, baru ngomong. Ya, Bu, belum mandi, Bu. Baru habis bantuin Bapak bersihin sepeda. Oh, iya ya. Ya, sebentar aja, 30 menit aja ya. Jadi untuk hari ini, Ibu akan jelaskan dulu mengenai fisika angka penting. Jadi, share dulu, mana dia nih. Oke, kelihatan nak gininya Ibu, share screen-nya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya, jadi langsung aja ya. Jadi, kenapa kalian harus belajar angka penting dan pembulatan? Ya, jadi jangan bilang ini nggak nyambung sama jurusan ya. Bahkan kalian sehari-hari itu pun, apalagi anak MM, kan membuat desain itu kan harus menghitung ukurannya, panjangnya, lebarnya. Kalau misalnya kalian sudah mengukur, misalnya pakai meteran atau pakai penggaris, tapi ketika kalian nulisnya salah, nah kan berarti sia-sia ya kalian ngukurnya. Gitu. Jadi perlu kalian mengetahui gimana caranya menulis angka penting tersebut supaya nanti hitungnya nggak salah gitu ya. Nah, jadi apa namanya, tekankan lagi untuk definisi apa sih angka penting itu. Nah, di sini sudah ada definisinya ya. Bentar, mana sih? Ada gini ya. Jadi angka penting itu adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Jadi kalau kalian mengukur itu pasti ada angka yang sudah pasti yang letaknya di depan. Kemudian yang angka tafsiran itu angka yang kira-kira hampir benar. Nah, bisa salah, bisa benar gitu ya. Angka tafsirannya bisa ditulis, bisa nggak ditulis. Itu namanya angka penting. Jadi terdiri dari angka yang pasti dan angka tafsiran. Oke, sekarang aturannya bagaimana gitu ya. Bagaimana menulis aturan angka penting. Yang pertama itu adalah Nah, yang pertama itu adalah semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau misalnya contohnya nih ada 3, 4, 3, 2, 4, 5. Nah, berarti kan nggak ada angka nolnya ya. Kalau nggak ada angka nolnya, dia adalah angka penting semuanya. Tuh. Sampai sana paham yang nomor 1? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi harus ada responnya ya, biar Ibu tahu nih kedengaran atau enggak. Terus, nah, terus yang kedua, yaitu tentang angka penting kalau ada 0. Jadi kalau misalnya ada 0, misalnya kayak ini ya, 120. 0 yang di belakang ini nggak dihitung angka pentingnya, nak ya. Jadi langsung aja 12 gitu. Jadi angka pentingnya cuma ada 2, yaitu 1 dan 2. Kecuali kalau nolnya itu berada di tengah-tengah atau diapit antara angka yang bukan 0. Misalnya kayak ini, 407. Nah, ini kan ada 0 yang diapit nih sama angka 4 sama angka 7. Berarti dia masuk ke angka penting. Terus 0 yang di belakang ini jangan kamu tulis angka penting ya. Jadi dia hanya memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. 0 yang di belakang ini nggak ikut, karena dia tidak diapit. Jadi ingat, yang pertama angka 0 itu bukan angka penting, kecuali kalau dia diapit sama angka yang bukan 0. Terus kapan lagi dihitung? Jadi kalau misalnya angka nolnya itu ada koma, kayak ini ya, 0,0065, jadi 0 yang di depan ini bukan angka penting, jadi coret aja. Jadi angka pentingnya cuma ada 2, yaitu 6 dan 5. Kecuali kalau komanya ini ya, depannya itu selain angka 0, misalnya 5, 1, 2, nah kayak gitu,
baru dihitung nolnya ini angka penting. Nah, jadi bedakan ya antara 0,0065. Jadi kalau udah depannya 0, berarti 0 yang di belakang ini bukan angka penting. Tapi kalau di depan komanya ini adalah selain 0, misalnya 5, otomatis ngikut nih 0 yang di belakang ini jadi angka penting. Kamu membedakan itu apa masih bingung? Apa mau langsung tak contohin soalnya? Contoh soal, Bu. Contoh ya. Oke, misalnya nih, yang pertama ada 2003. Ya, apa yang mau jawab? Raise hand-nya ya, kan ada tuh di fitur Zoom-nya ada kayak angkat tangan tuh. Ya, Mahabudi. Coba kamu tuliskan, coba kamu hitung berapa ada angka penting sih? 2003. Berapa angka pentingnya? Kalau saya ada 2 aja, Bu. Karena 2 aja. menurut saya ya Ini tak tulis ya, 2 angka penting. Oke, absen berapa? 26, Bu. Nah, terus ada nggak yang lain punya pendapat? Benar 2 yang dibilang apa? Ya, Wahyu. Menurut saya ada 4 karena nolnya itu diapit oleh 2 angka penting. Angka selain 0 gitu maksudnya ya. Oke. Ya, Wahyu absen berapa ya? Lupa Ibu. absen 18. Oh iya. Soalnya 2 ada Wahyu sini ya. Nah, Ya. jadi yang benar yang dijawab oleh Wahyu ya. Jadi yang sebenarnya adalah 4. Jadi kapan Bu nolnya dihitung? Kalau yang pertama dia diapit gitu ya. Ini kan diapit nih nolnya nih di antara 2 sama 3. Berarti dihitung tuh semuanya adalah angka penting. Itu. Paham ya Budi ya? Jadi tetap dihitung ini nak. Nolnya jadi angka penting. Oke, lagi contoh yang kedua. Misalnya 0,120. Nah, siapa lagi yang mau jawab? 0,120. Ya, Mahabudi lagi. Silakan. Penting 2. Iya 2. Ya, betul sekali ya. Berarti udah paham. Budi dapat poin lagi. Tadi absen 26 ya. Oke, jadi benar ini. Karena yang nolnya ini tidak dihitung, ini pun otomatis nol di belakang juga tidak dihitung sebagai angka penting. Jadi angka pentingnya cuma 2 aja, yaitu 1 dan 2. Oke, bagus ya, sudah paham. Lagi 1, misalnya 5,2100. Nah, ya Wahyu lagi yang angkat tangan. Kok berdua aja nih yang angkat tangannya. Berapa Wahyu angka pentingnya? 3, Bu. 3. Ya, Yakin? yakin. Ya, masih salah ya. Coba yang lain selain Wahyu. 5,2100. Oh, 5, Bu, 5. Iya. Nih, tak hapus. Aku nggak mau ngapus ya. Jadi benar ya, jawabannya 5. Kenapa? Karena ingat, ini ada koma ya, ada koma. Kalau ada koma, terus depan komanya ini bukan 0, entah itu angka 1, entah angka yang lain, pokoknya selain 0 gitu ya. Kalau ada koma, terus depannya bukan angka 0, semua yang di belakangnya pasti angka penting. Tuh, jadi jangan sampai terkecoh. Itu bedanya yang ada nolnya di depan yang tadi ini sama yang depan komanya itu bukan 0. Jadi kalau nolnya di depan, koma, kalau ada 0 belakang jangan dihitung. Tapi kalau depan komanya selain 0 yang di depan, berarti semuanya sampai belakang ini adalah angka penting.
Jadi jawabannya adalah 5 angka penting. Oke, Wahyu. Dapat lagi. Kamu dapat remedi nih ya. Ibu kaget kamu remedi, Wahyu. Bu, ini nggak ngerti itu soalnya. Sama jangka apa itu soalnya masih lupa-lupa. Jangka sorongnya. Ya, Oh, tapi Bu lihat rata-rata yang banyak salah itu yang di sini, yang menentukan angka penting sama operasi hitung pakai pembulatan. Nah, untuk yang angka penting sudah ya. Nanti yang baru sudah. join, Ibu akan upload videonya di YouTube, nanti kalian bisa nonton di sana ya, biar nggak 2 kali Bu jelasin karena waktunya cuma 30 menit. Oke, lanjut ke Mau pembulatan. nanya, Bu. Oh iya ya, apa? Di soal yang remedi itu kan ada yang 2,5 dikali 10 pangkat 3. Itu di mana, Bu? 2,5 Koma 5 kali dikali 10 10 pangkat 3. pangkat 3. Nah, terus Nah, pertanyaannya apa? sebutkan berapa banyaknya angka penting pada bilangan. Oke, jadi kalau seperti ini ya, 2,5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kalian ubah dulu singkatannya. Ini kan Ibu udah pernah ajarin ya caranya menyingkat pakai pangkat-pangkat ini supaya jadi bilangan yang pecah kayak gini. Sekarang kamu buka dulu komanya ini ya. Jadi kan ada 2,5. Nah, terus di sini nolnya ada pangkat 3, berarti nolnya ada 3 kan? Nah, terus di sini nolnya 3, 1, 2, 3. Nah, berarti sekarang kelihatan berapa angka pentingnya? Ah, Wahyu, yang ini. Bentar, Bu, masih ora-orek, Bu. Nah, ini udah Ibu ora-ora ini. Oh, di sini. 2,5 kali 10 pangkat 3. Jadi 2,5-nya kamu tulis, 10 pangkat 3-nya kamu pecah, nolnya jadi 3 di sini. 1, 2, 3. Sekarang 5. berapa angka pentingnya jadinya? 5. Ya, jadi nanti jawabannya adalah 5. Aduh, salah. Jadi jangan terkecoh sama pangkat ini ya. Jadi pangkat ini menunjukkan banyaknya 0. Kalau di sini pangkat 3 berarti buat nolnya di belakang 3. Kalau di sini pangkat 2 buat di belakang nolnya ada 2. Jadi 2,5-nya tulis biasa, sisanya yang 10 pangkatnya ini sesuaiin berapa banyak pangkatnya segitu nolnya. Itu tinggal kamu hitung deh pakai, ini mirip soalnya kayak ini ya. Ini 5,2100, yang ini 2,5000. Dah. Oke, Makasih. aja ya. Ya, Ya, sekarang Bu, baru saya lanjut. mau nanya juga, Bu. Ya, siapa itu? Siapa yang mau nanya? Mahabudi, Bu. Oh ya, apa ya? Nanya apa? Kan ada angka penting kayak misalkan ada contohnya itu 4,0006 gitu kan. Hmm. Nah, itu kan di tengah-tengahnya itu ada 0. Yang diapit itu kan di samping-sampingnya itu kan juga 0. Yang 0 di tengahnya itu termasuk nggak ya, Bu ya? 4,006 kayak gini ya. Kosong. Bukan, kosongnya 3 kali. Oh, kosongnya 3 kali. Berarti 4,006. Oke, jadi maksudnya diapit itu adalah antara yang paling awal sama yang paling akhir. Bukan diapit itu pas di kiri kanannya. Kayak ini mungkin maksudmu ya. Oh, ini kan tengah-tengahnya ini 0, Bu. Tapi di samping kirinya 0 itu ada 0 lagi. Terus samping kanannya 0 ini juga ada 0 lagi. Apakah ini dihitung? Kan gitu maksudmu ya. Nah, jadi bukan dilihat diapit itu bukan berarti harus pas banget sampingan. Enggak ya. Jadi diapit itu dari depan, barisan yang paling depan sampai barisan yang paling belakang. Walaupun enggak apitnya enggak sebelahan banget gitu ya. Ini namanya tetap diapit. Jadi semuanya dihitung ini Nak. Berarti total angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, sampai sana udah ngerti Budi? Sudah, Bu. Ya, jadi ingat ya, diapit itu bukan berarti harus sebelahan banget kiri kanannya pas, enggak. Jadi barisan paling depan sama barisan paling belakang.
Oke, Saya bagus. mau bertanya lagi. Ya, Wahyu apa? Yang di catatan itu kan ada yang angka yang digaris bawahi termasuk angka penting, tetapi angka setelah angka yang diragukan bukan angka penting. Angka yang diragukan itu apa maksudnya, Bu? Oh iya ya, jadi itu di PPT-nya kalau nggak salah ya, ada yang di garis Ya. bawahi ya. Kalau di sini nggak ada ya. Jadi misalnya 1, 3, 2, 5, 1. Tapi yang di garis bawahi sampai 5 kayak gini misalnya ya. Nah, jadi ada angka yang bukan selain 0, tapi dia nggak angka penting. Nah, tadi kan Ibu bilang semua angka 0 itu nggak penting, kecuali dia diapit sama depannya ada koma. Gitu ya. Nah, tapi ada juga angka yang tidak selain 0, tapi dia tidak angka penting. Kalau misalnya di garis bawahi. Jadi ada garis bawah gini ya. Jadi kalau di PPT itu, kalau ada garis bawahnya artinya dibatasin sampai angka 5 aja. Nah, kalau nggak isi garis bawah, pasti kalian jawabnya, oh angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 Bu angka pentingnya. Tapi kalau ada garis bawah ini, angka pentingnya cuma sampai 5 aja, alias sampai 4 aja angka pentingnya ya. Kayak gini dia jadinya. Jadi ini adalah bilangan yang ditafsir, alias bilangan yang tidak perlu kamu tulis. Gitu ya. Misalnya kayak kamu ngitung di kalkulator, dapat 3,2 satu satunya banyak, nggak mungkin kamu nulis hasilnya tuh satu tuh ditulis semua ya. Nah itu namanya tafsiran. Jadi angka yang tidak harus kamu tulis. Nah kalau ini penafsirannya itu angka satunya yang ditafsirkan. Kenapa? Karena dia nggak ikut di garis bawahi kayak gitu. Jadi batasnya cuma sampai di angka 5 ini ya. Jadi yang angka pentingnya cuma 1, 3, 2, 5. Jadi ada cuma 4 saja angka penting. Yang satu ini nggak ikut ya. Kecuali garis bawahnya itu sampai sini. Nah, tak panjangin lagi garis bawahnya. Nah, ini baru semua ikut. Berarti 1, 3, 2, 5, 1 semuanya angka penting. Dah sampai sana? Sudah, Bu. Ya, itu Makasih, ya. Bu. Ya. Berarti yang angka penting sudah. Kita lanjut ke Bu, ya. lagi satu ya, yang berhubung dengan pertanyaan Wahyu yang pertama itu kan yang 2,5 di 10 pangkat 3 itu Mm-mm. kan bisa dicoret aja itu komanya, terus jadi 10 pangkat 2. Enggak dicoret itu, Bu? Dicoret. Jadinya biar komanya hilang gitu ya. Iya, Nah, jadi misalnya kamu coret jadinya kalau 2,5 berarti 25 segini jadinya nak ya. 2.500 jadinya ya kalau nggak ada iya. komanya kan. Ya. Nah, sekarang tergantung di ABC-nya itu nak. Jadi kita lihat dulu optionnya. Kalau yang diminta dia nggak dihilangin komanya gitu ya. Kalau yang di ABC itu nggak diminta nggak dihilangin komanya, berarti tulis 5 angka penting. Tapi kalau yang di ABC-nya atau di optionnya itu dihilangin komanya, baru tulis di sini. Ini nggak 4 jadinya ya, berarti 2 angka penting. Karena di sini nggak ada komanya, hilang dia komanya, berarti angka pentingnya cuma 2 sama 5. Kosong-kosongnya ini nggak ikut. Jadi tergantung sekarang lihat optionnya. Oh, kalau optionnya ada 2 angka penting gitu ya. Berarti jawablah yang 2 angka penting. Tapi kalau di optionnya nggak ada 2, jadi langsung 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya yang 5 ini. Itu tergantung optionnya. Karena ini bisa 2 jawabannya ya, bisa 5, bisa 2. Tergantung ABC-nya. Kecuali kalau soalnya esai, boleh yang ini kamu jawab, tak benerin. Atau kamu mau jawab 2 angka penting, benerin juga. Gimana Budi, bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi tergantung ABC-nya ya. Jadi lihat lagi ABC-nya yang mana yang diminta, apakah yang ada komanya atau yang hilang koma. Kalau di esai sih boleh, terserah kamu jawabnya. Oke, bagus pertanyaannya. Ini udah bisa lanjut ke operasi pembulatannya sekarang? Bisa, Bu. Ya, jadi ini pembulatan ini sudah sangat-sangat sering ya, bahkan dari SMP kalian pasti kalau ngitung itu harus
bisa pembulatan. Jadi nggak mungkin kalian habis ngitung panjang-panjang kayak 25,34222222 gitu. Kalian nggak mungkin nggak buletin ya. Pasti suruh sama gurunya buletin, entah itu pelajaran matematika, apalagi fisika gitu ya, perhitungan menggunakan pembulatan. Nah, Ibu cuma mengingatkan aja kalau pembulatan itu ada 2 persyaratan ya. Yang pertama, kalau kalian ingin membulatkan itu patokannya adalah angka 5 ya. Kalau lebih dari angka 5 itu bulatinya ke atas. Jadi ditambah 1. Itu maksudnya dibulatkan ke atas itu ditambah 1. Nah, tapi kalau misalnya angkanya kurang dari 5 itu dihilangkan. Alias nggak usah kamu tambahin, nggak perlu, kurangin nggak perlu. Jadi diamin aja, potong dia. Nah, contohnya kayak ini ya. Jadi pembulatan 246,86. Nah, jadi kalau pembulatan itu, lihat yang paling terakhirnya ini, satu terakhir. Nah, satu terakhir ini kan 6. Ya. Terus di depan 6 ini ada angka 8. Nah, jadi kan tadi patokannya gini ya, kalau angkanya lebih dari 5, bulatin ke atas. Yang mananya yang ditambahin 1, Bu? 6-nya apa 8-nya? 8-nya ya. Jadi patokan untuk melihat 5-nya itu yang paling terakhir. Oh, kalau ini lebih dari 5, ini kan lebih dari 5 ya, 6-nya. Berarti cara pembulatannya bulatin ke atas. Berarti yang angka 8-nya ini yang kamu tambahin 1. Itu maksudnya bulatin ke atas. Nah, jadi pembulatannya adalah 246,9. Nah, terus ini misalnya tak suruh bulatin lagi. Nah, angka terakhirnya kan 9, Nak ya. Angka 9 itu kan lebih dari 5. Berarti yang ditambah adalah 6-nya. Ditambah 1 lagi. Berarti kalau dibulatin 2, 4, 7. Nah, ngerti sampai sana yang bulatin ke atas? Ngerti. Ya, jadi ingat kalau lebih dari 5, angka yang di belakangnya itu yang belakang ini, depannya ini yang ditambahin 1. Ini juga ya, 9 tambah depannya tambah 1 jadi 24. Itulah cara pembulatan. Jadi patokannya di angka 5. Itu kalau lebih dari 5. Kalau dia kurang dari 5 gimana, Bu? Kayak ini ya. 416,64. Nah, 4 ini kan kurang dari 5 nih. Jadi nggak usah depannya ini kamu tambahin 1 alias diilangin aja. Jadinya 416,6. Udah selesai. Itu ya. Jadi karena dia di bawah angka 5, lebih kecil dari 5. Nah, udah. Kita lanjut ke nomor 2. Gimana kalau soalnya pas di angka 5 terakhirnya gitu sekarang ya. Kalau dia tepat di angka 5, kalau di depannya adalah bilangan yang yang genap ya. Kalau yang genap itu dia ilangin. Ya, jadi contohnya nih 246,65. Ini kan pas angka 5 nih, nggak kurang nggak lebih ya. Sekarang lihat depannya 5. Depannya 5 kan 6. Nah, sekarang 6 itu ganjil apa genap? Ganjil apa genap anak-anak? Angka 6 itu? Genap. Genap. Genap, Bu, genap. Ya, genap. Jangan sampai nggak tahu ganjil genap ya, udah SMK ini. Jadi kalau misalnya dia angka genap, nggak usah kamu tambahin 1 depannya. Jadi tinggal ilangin aja 5-nya. Jadi pembulatannya adalah 246,6. Selesai gitu ya. Ingat kalau ini genap. Ya, kalau genap. Tapi kalau ganjil, nah pas di 5 nih, tapi depannya 5 ini ganjil. Nah, ini kan 5, depannya 5, 5 itu kan ganjil. Kalau dibulatkan harus ditambahin 1 nih 5-nya, karena dia adalah bilangan yang ganjil. Oke, waktunya Ibu tinggal lagi 10 menit ya. Itu kita selesai Zoom-nya. Berarti tambahin 1, jadinya ini 326,6. Ini khusus yang ganjil. Nah, sampai sini udah ngerti pembulatan. Sudah, Bu, sudah. Itu yang remedi. Jujur Ibu belum periksa bener-bener ya. Ibu cuma lihat aja, oh udah ngumpul. Udah ada nomor absennya, udah ada jawabnya. Langsung tak kasih nilai remedinya, langsung tak jadiin KKM gitu ya. Jadi kalau Ibu lihat jawaban kalian di sini, untuk bilangan ganjil genap untuk yang pembulatan itu ya rata-rata sudah ada yang benar ya. Siap. Ya, benar-benar Bu. Oke, nggak ada masalah nih. Untuk yang
pembulatan. Jadi gitu caranya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh buletin, jadi udah nggak bingung lagi ya. Ingat kalau yang di atas 5 ditambah Ya. 1, di bawah 5 dihilangin. Kalau pas di 5, lihat depannya ganjil apa genap. Kalau genap dihilangin, kalau ganjil baru tambah 1. Jadi kalian nggak akan bingung lagi sampai kapanpun ini kepake ilmunya ya. Mau kalian menghitung, Ya. mau kalian habis ngukur, itu sangat penting. Oke, bagus. Nah, terus ini yang terakhir. Nah, jadi dia soalnya ya. Jadi untuk yang penjumlahan sama pengurangan angka penting maupun perkalian ini intinya sama ya. Jadi Ya. kalau untuk yang penjumlahan dulu ya, ini biar nggak bingung. Nah, di sini ada tambah-tambah. Ini nggak usah kalian lihat dulu ya. Misalnya Ibu punya tambah-tambahan 210,3 ditambah 21,5 misalnya kayak gini. Nah, ini nggak usah dilihat dulu ya. Biar yang sederhana aja Bu kasih dulu. Terus jumlah gitu ya. Hasilnya di sini 8, 1, 3, 2. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini kalau penjumlahan biasa. Tapi ada pertanyaannya, tuliskan hasil penjumlahan berdasarkan angka penting. Nah, ada tambahan angka penting kayak gitu ya. Jadi caranya tulis dulu angka penting masing-masing di sini. Masih ingat nggak? 2103 berapa ada angka penting? Nah, siapa mau jawab? 2103. Ya, 4. Karena kosongnya ini diapit, ingat ya. 4 Ya. Oke. Terus ini juga yang di bawahnya dicari 21,5. Berapa angka pentingnya? 3. Bu. Ya, tulis. Nah, sekarang untuk mencari berapa jawabannya gitu ya. Jadi setelah kalian hitung, tulislah jawaban yang angka pentingnya paling sedikit. Nah, ini kan di soal kan yang pertama angka pentingnya 4, yang kedua angka pentingnya 3. Yang paling sedikit kan 3 ya. Berarti jawabannya harus sesuaiin sama ini. Cari yang 3 angka penting aja. Nah, setelah kamu hitung kan dapatnya 1, 2, 3, 4. 4 angka pentingnya ya. Tapi kalau ditulis jawabannya harus 3 angka penting karena ini yang paling sedikit. Berarti jawabannya adalah 2, 3. Ini dibuletin nak. Ingat kalau 8 berarti pembulatannya gimana? Diapain? Ditambah. Ya, tambah 1 depannya ya. Berarti 2, 3. Ya. 2, 3, 2. Inilah jawabannya. Itu ya. Jadi jangan ditulis 2, 3, 1,8 itu kalau penjumlahan biasa. Tapi kalau disuruh penjumlahan dengan hasil angka penting, hasilnya itu adalah buat 3 angka penting aja, 232. Kenapa Bu kok 3? Kenapa nggak 4? Balik lagi ke soalnya, karena di soal itu yang paling sedikit adalah 3 angka penting. Otomatis jawabannya 3 angka penting juga. Ya, sampai sana sudah paham? Sudah. Perkalian pembagian juga sama kayak gini ya, tinggal lihat aja di soalnya, oh cari dulu angka pentingnya berapa, misalnya 1 gitu ya, 1 angka pentingnya, terus di sini 3, berarti otomatis nanti jawabannya harus 1 angka penting. Buletin dah tuh sampai 1 aja ketemu angka penting. Tuh. Oke, sudah ya. Ada Ya. lagi, ada yang mau bertanya sebelum Ibu? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya?